Hanya dalam rentang waktu yang berdekatan sudah ada 2 jenazah pasien dengan pasien COVID-19 yang dibawa paksa oleh pihak keluarga. Mengapa begitu longgarnya pengawasan dan pengamanan di rumah sakit COVID-19 di Makassar? Untuk mengetahui perkembangan terkini terkait penanganan COVID-19 di Sulawesi Selatan, sudah ada bergabung bersama kami Gubernur Sulawesi Selatan yang juga Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah. Selamat sore, Pak Nurdin. Ini 3 hari ada 2 jenazah PDP COVID-19 di Makassar diambil paksa oleh keluarganya. Tentu ini tidak bisa kita diamkan saja. Harus ada evaluasi terutama pengamanan dari pihak rumah sakit sendiri. Bagaimana evaluasi dari gugus tugas COVID-19 di Sulawesi Selatan, Pak? Ya, saya ingin jelaskan. Yang pertama yang terjadi di Rumah Sakit Dadi maupun Rumah Sakit Labuan Baji. Jadi memang persoalannya adalah pertama lambatnya hasil PCR yang dikeluarkan oleh lab. Sehingga kita tidak bisa mengambil langkah-langkah sekiranya hal-hal seperti ini terjadi. Karena mereka merasa ini kan belum ada hasil. Yang kedua, kami juga sudah menetapkan rumah sakit rujukan. Nah, rumah sakit rujukan kami ini ada 4, itu pun belum penuh. Di situ, kalau di situ saya kira protokol COVID itu dijamin. Ya. Jadi seperti Labuan Baji ini kan rumah sakit penyangga. Sehingga kita sudah tadi baru saja saya berkumpul lagi di gugus tugas. Kita sudah menyampaikan hal yang sama bahwa ini sudah 2 kali terjadi. Ya, sehingga kita berharap kejadian ini tidak akan terjadi lagi. Nah, dan tadi Direktur Rumah Sakit sudah melaporkan kepada saya, sudah berkoordinasi dengan Polrestabes, Kodim, ya, dan itu segera dilakukan pengamanan. Tetapi inti dari semuanya adalah kita sudah sepakat tadi mendahulukan semua yang terpapar dan sudah ada di rumah sakit. Dan ini akan kita dahulukan. Statusnya PDP, tetapi ketika meninggal dunia bukankah sudah ada prosedur bahwa ini memang harus dimakamkan sesuai dengan protokol kesehatan yang ada, Pak? Jadi mereka ini sebelum ditindaki banyak prosedur yang harus mereka kita jelaskan, dan mereka tanda tangan dan siap ketika terjadi apa-apa, maka si pasien ini harus mengikuti protokol COVID, dan itu semua ditandatangan, ya, semua ditandatangani. Cuman memang berapapun pengamanan yang kita lakukan, ini kan jumlah orang yang begitu banyak yang datang, ya, tapi insya Allah ke depan tidak akan terjadi lagi, ya, karena kita sudah mengantisipasi dengan baik ini. Baik, nah, Pak. Kalau soal sosialisasi semua kita sudah lakukan. Baik, apakah Anda sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat atau mungkin sosialisasinya ini belum bisa dikatakan tepat sasaran atau edukasinya belum terlalu sampai begitu, Pak, ke masyarakat sehingga masyarakat belum teredukasi dengan baik ketika ada kasus kematian baik itu positif ataupun itu PDP, apa yang harus dilakukan dan juga seperti apa sebenarnya ketegasan dari pihak rumah sakit maupun juga pemerintah terhadap hal ini, Pak? Sudah lebih dari cukup kita lakukan, Pak. Jadi ada 3 hal yang kita lakukan dalam penanganan COVID-19 di Sulawesi Selatan. Yang pertama adalah testing secara masif. Yang kedua tracking secara masif. Yang ketiga adalah edukasi. Baik pada saat pasien masuk rumah sakit, kita sudah mengedukasi keluarga. Kalau ini keluarga ini sekarang dalam pasien dalam pengawasan. Tentu kita akan memperlakukan protokol COVID di sini. Dan mereka tanda tangan dan mereka siap semua, ya. Jadi saya kira ini sesuatu pelajaran berharga bagi kita untuk
ke depan lebih memperkuat lagi pengamanan kita. Dan memang ini sesuatu yang sangat dilematis, Mbak. Belum lagi kami misalnya melakukan pemusyawaratan dengan protokol COVID, sementara hasilnya negatif. Ya ini juga menjadi persoalan di kami. Sehingga kami sekarang berusaha sekuat tenaga bagaimana kita dahulukan pasien-pasien yang terbaring di rumah sakit yang dalam kondisi PDP, ya supaya hasil PCR-nya itu bisa lebih cepat kita ketahui, supaya kita bisa menyampaikan kepada keluarganya. Nah masalahnya ini dua kasus ini hasilnya belum keluar. Nah sehingga mereka sangat berkeras bahwa ini kan belum ada hasil, maka diambil paksa. Baik, terima kasih Pak Nurdin Abdullah atas penjelasannya. Kami harapkan kasus serupa tidak terjadi lagi di sana. Ada evaluasi dan juga perbaikan yang akan dilakukan. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini.